Halo Sobat Pria Pemberani, Muklis kembali menemani Anda di frekuensi kesayangan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah emosi yang seringkali dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebenarnya adalah bagian alami dari menjadi manusia, rasa takut. Yuk, siapkan kopi atau teh, mari kita mulai. Rasa takut. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Sobat pemberani, rasa takut adalah emosi yang kompleks dan seringkali disalahpahami, terutama dalam konteks kaum pria. Banyak pria yang merasa bahwa mengakui rasa takut adalah tanda kelemahan, padahal rasa takut adalah bagian alami dari menjadi manusia, termasuk pria. Yang pertama, pengertian takut. Secara sederhana, rasa takut adalah respon emosional dan fisik terhadap ancaman yang dirasakan. Ancaman ini bisa berupa ancaman fisik, seperti bahaya fisik atau penyakit, atau ancaman psikologis, seperti kegagalan, penolakan, atau kehilangan. Rasa takut bisa memicu berbagai reaksi, mulai dari kecemasan, kegelisahan, hingga serangan panik. Sahabat, namun rasa takut tidak selalu buruk. Faktanya, rasa takut bisa menjadi motivator yang kuat. Rasa takut bisa mendorong kita untuk berhati-hati, mempersiapkan diri, dan berusaha lebih keras. Rasa takut juga bisa menjadi sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan atau ubah dalam hidup kita. Sahabat, menurut psikolog Dr. Brené Brown, rasa takut adalah bagian dari kehidupan. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita hidup dan berkembang. Dr. Brown juga menekankan pentingnya mengakui dan menerima rasa takut kita, bukannya mencoba untuk menekan atau menyangkalnya. Bayangkan, seorang pria yang takut gagal dalam karirnya, rasa takut ini bisa mendorongnya untuk bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Jadi, sobat pemberani, jangan takut untuk mengakui rasa takutmu. Kenali rasa takutmu, hadapi, dan jadikan itu sebagai motivasi untuk menjadi pria yang lebih baik. Ingat, berani bukan berarti tidak takut, tapi berani adalah tentang menghadapi rasa takut dan terus maju. Yang kedua, penyebab takut. Sahabat pemberani, rasa takut adalah respon alami manusia terhadap berbagai ancaman. Berikut adalah beberapa pemicu rasa takut yang umum. Pertama, ancaman fisik. Ini adalah jenis ancaman yang paling mendasar dan langsung. Ancaman fisik bisa berupa kekerasan, kecelakaan, bencana alam, atau penyakit. Ketika kita menghadapi ancaman fisik, tubuh kita secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari untuk melindungi diri. Yang kedua, ancaman psikologis. Ancaman psikologis tidak secara langsung membahayakan keselamatan fisik kita, tetapi bisa merusak kesehatan mental dan emosional kita. Contoh, ancaman psikologis meliputi intimidasi, pelecehan, manipulasi, atau pengucilan sosial. Ancaman ini bisa memicu rasa takut akan penolakan, penghinaan, atau kehilangan harga diri. Yang ketiga, ancaman eksistensial. Ancaman eksistensial adalah ancaman terhadap makna dan tujuan hidup kita. Ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan besar tentang kematian, kesepian, atau ketidakberartian hidup. Ancaman eksistensial bisa memicu rasa takut akan kematian, kehampaan, atau kehilangan makna hidup. Keempat, ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kondisi di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Ketidakpastian bisa memicu rasa takut karena kita tidak bisa memprediksi atau mengendalikan apa yang akan terjadi. Contoh, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, atau ketidakpastian tentang kesehatan kita. Yang kelima, faktor genetika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada faktor genetika yang berperan dalam rasa takut. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk lebih mudah merasa takut daripada yang lain. Sahabat, menurut psikolog Carl Jung, segala sesuatu yang kita takuti adalah sesuatu yang belum kita pahami. Jadi, kalau kita mau mengatasi rasa takut, kita perlu cari tahu lebih banyak tentang apa yang kita takuti. Penting untuk diingat bahwa rasa takut adalah emosi yang normal dan sehat. Namun, jika rasa takut menjadi berlebihan atau mengganggu kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari bantuan profesional. Yang ketiga, dampak rasa takut yang berlebihan. Sahabat, rasa takut itu penting, tapi kalau berlebihan bisa jadi masalah. Dampaknya bisa macam-macam, mulai dari stres, gangguan tidur, gangguan makan, sampai depresi. Salah satu dampak paling umum dari rasa takut yang berlebihan adalah stres dan kecemasan. Ketika kita terus-menerus merasa takut, tubuh kita akan memproduksi hormon stres seperti kortisol. Dalam jangka pendek, kortisol bisa membantu kita menghadapi ancaman. Namun, dalam jangka panjang, kadar kortisol yang tinggi bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan resiko penyakit jantung, dan mengganggu kualitas tidur. Bayangkan, kamu takut banget sama kegagalan. Akibatnya, kamu nggak berani ambil resiko, nggak berani mencoba hal baru, dan akhirnya nggak berkembang. Itu kan sayang banget, Sobat Pemberani. Sahabat, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Hadapi rasa takutmu, dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Ada juga loh, orang yang saking takutnya sama kuman, sampai cuci tangan berkali-kali dalam sehari. Sampai kulitnya kering dan pecah-pecah. Nah, kalau yang kayak gini, kita perlu ingetin dia supaya lebih santai ya. Yang keempat, cara menghadapi rasa takut. Sobat Pemberani, kita sudah bahas apa itu takut, penyebabnya, dan dampaknya kalau berlebihan. Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi tentang cara menghadapi rasa takut. Ini adalah bagian yang paling penting, karena kita semua pasti pernah merasa takut, dan kita perlu tahu bagaimana cara menghadapinya agar tidak menjadi penghalang dalam hidup kita. Pertama, kenali rasa takutmu. Jangan hanya merasa takut, tapi cobalah untuk memahami apa yang sebenarnya kamu takuti. Apakah itu takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, atau takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Dengan mengenali rasa takutmu, kamu bisa lebih mudah menghadapinya. Misalnya, jika kamu takut gagal, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuat takut gagal? Apa konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi jika aku gagal? Kedua, hadapi rasa takutmu. Jangan lari dari rasa takutmu, tapi hadapilah. Ini mungkin terdengar menakutkan, tapi percayalah, ini adalah cara terbaik untuk mengatasi rasa takut. Ketiga, cari dukungan. Jangan merasa malu atau takut untuk meminta bantuan. Bicaralah dengan orang yang kamu percaya, seperti teman, keluarga, rohaniawan, atau konselor. Mereka bisa memberi dukungan, saran, dan perspektif yang berbeda. Keempat,
Fokus pada hal-hal positif. Ketika kamu merasa takut, pikiranmu cenderung fokus pada hal-hal negatif. Cobalah untuk mengalihkan fokusmu pada hal-hal positif dalam hidupmu. Yang kelima, berdoa. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat kita berlindung dan memohon kekuatan. Berdoa bisa memberikan ketenangan hati dan pikiran, serta menguatkan kita dalam menghadapi rasa takut. Sebuah nasihat berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ingat Sobat Pemberani, rasa takut adalah bagian alami dari menjadi manusia. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu, hadapi rasa takutmu, dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Yang kelima, kapan harus mencari bantuan? Sahabat, rasa takut itu normal. Tapi kalau rasa takutmu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu hubunganmu dengan orang lain, atau membuatmu merasa sangat tertekan, itu tandanya kamu perlu mencari bantuan rohaniawan atau profesional. Seorang psikolog pernah bilang, jika kamu ingin mengubah hidupmu, kamu harus mengubah cara berpikirmu. Konselor bisa membantumu mengubah cara berpikirmu tentang rasa takut, sehingga kamu bisa menghadapinya dengan lebih baik. Jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu, cari bantuan, dan kamu akan menemukan jalan keluar. Ada juga loh orang yang saking takutnya sama dokter gigi, sampai rela sakit gigi berhari-hari. Nah, kalau yang kayak gini kita perlu ingetin dia supaya jangan takut sama dokter gigi. Dokter gigi itu baik kok, cuma mau bantu kita supaya giginya sehat. Itu dia Sobat Pemberani, obrolan kita tentang rasa takut. Ingat, takut itu manusiawi, tapi berani itu pilihan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Hadapi rasa takutmu, dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Sahabat, sampai jumpa di episode Pria Pemberani selanjutnya. Ingat, takut itu manusiawi, tapi berani itu pilihan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Hadapi rasa takutmu, dan Anda akan menemukan kekuatan di sana. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WA kami ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Tetap semangat. Salam sejahtera. Pria Pemberani terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.